warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau pendahuluan dari peran kepemimpinan dalam pengembangan dakwah pada Masjid Pusdai, Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan, dan Masjid Istiqomah Bandung. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Kepemimpinan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dakwah. Selain sebagai seorang pemimpin dalam dakwah, seseorang memiliki tanggung jawab untuk menginspirasi, membimbing, dan memotivasi individu lain untuk berpartisipasi dalam misi dakwah yang dijalankan. Salah satu peran utama seorang pemimpin dalam pengembangan dakwah ini adalah memberikan visi yang jelas dan inspiratif. Pemimpin ini harus mampu merumuskan visi yang menarik dan mampu mengkomunikasikannya kepada para pengikutnya. Selain memberikan visi, seorang pemimpin dakwah juga harus mampu membangun tim yang solid. Dakwah bukanlah usaha yang dapat dilakukan secara individu, melainkan membutuhkan kolaborasi dan kerjasama antara individu-individu yang berbeda. Selain itu, kepemimpinan dalam pengembangan dakwah juga melibatkan kemampuan untuk mengembangkan strategi yang efektif. Selain keterampilan yang telah saya sebutkan tadi, seorang pemimpin dakwah juga harus mampu menjadi teladan yang baik, karena dakwah tidak hanya melibatkan perkataan, tetapi juga melibatkan perbuatan. Dalam kesimpulannya, peran kepemimpinan dalam pengembangan dakwah itu sangat penting. Seorang pemimpin yang efektif dalam dakwah dapat memberikan visi yang inspiratif, membangun tim yang kuat, mengembangkan strategi yang efektif, dan menjadi teladan yang baik. Di sini kelompok 2 ini mengambil penelitian observasi dengan cara penelitian kualitatif, yang berarti penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, memverifikasi data, redukasi data, dan diakhiri dengan mengambil kesimpulan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah konsep pengaruh kepemimpinan dalam pengembangan dakwah. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Memimpin berarti membimbing atau menuntun. Pemimpin merupakan orang yang memimpin ataupun seseorang yang menggunakan wewenang serta mengarahkan bawahannya guna mengerjakan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Dakwah merupakan bagian penting dalam ajaran agama Islam. Karena agama Islam bisa diketahui berkembang dan tidaknya ditentukan oleh aktivitas dai dalam menyampaikan dakwahnya sebagai orang Islam yang mempunyai kewajiban untuk menyebarkannya. Agama adalah sebuah hal yang bermakna dari penganutnya. Agama juga yang dianggap bisa mengatur bagaimana cara beriman atau cara percaya terhadap Tuhannya serta bagaimana manusia bersikap dalam kehidupannya. Dalam pengembangan dakwah di era sekarang membutuhkan strategi yang lebih spesifik melihat perkembangan yang sudah sangat maju. Pada zaman terdahulu, dalam berdakwah menggunakan cara mengumpulkan massa atau berkeliling dan menghampiri satu persatu dari warga sekitarnya. Sekarang, agar dakwah bisa mempengaruhi mad'u, perlu perkembangan dakwah yang signifikan. Salah satunya adalah dakwah harus mengikuti perkembangan zaman. Berkembangnya semua bidang ilmu pada masa sekarang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, agar dari dakwah yang kita sampaikan dapat mengalir dengan baik dan cepat diterima oleh semua masyarakat umum. Kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan masih menggunakan cara-cara terdahulu, maka dalam penyebaran dakwahnya di zaman sekarang akan terlambat dan tidak efektif lagi. Dakwah dalam agama Islam mempunyai 4 bentuk pengembangan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tabligh Islam, irsyad Islam, tadbir Islam, dan tathwir Islam. Semua dari bentuk pengembangan dakwah itu tidak lain untuk pengembangan masyarakat Islam dalam melaksanakan ajaran-ajarannya.
Salah satu media yang sangat efektif untuk digunakan sebagai media dalam berdakwah adalah masjid. Kita ketahui bahwa masjid adalah lembaga yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW pada saat periode Madinah, dan sampai saat ini sudah sekitar 14 abad dari wafatnya Nabi Muhammad SAW masih digunakan dan menjadi media dakwah pada sekarang ini. Walaupun masjid menjadi media dakwah yang sudah terbukti efektif, masih perlu pembaharuan konsep dalam pengelolaan pengembangan dakwah yang ditetapkan berbagai masjid. Itu dibuktikan dengan keaktifan jamaah dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola masjid. Banyak masjid di berbagai daerah yang jemaahnya masih sangat minim, dan itu membuktikan bahwa perlu adanya konsep pengembangan dakwah yang diterapkan di berbagai masjid supaya masyarakat dapat tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman yang diselenggarakan oleh masjid di berbagai daerah tersebut. Secara umum, pengembangan dianggap sebagai hal yang biasa, padahal pengembangan merupakan faktor yang sangat fundamental. Hal ini berlaku pada semua tingkatan. Di suatu masjid memiliki struktur organisasi, kegiatan, perencanaan, menggerakkan, memimpin, dan mengkoordinir tidak lepas dari pengembangan dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mengenai sejarah pusat dakwah Islam atau yang kita kenal dan kita ketahui sebagai Masjid Pusdai Jabar, merupakan pusat pengembangan Islam milik pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Pusdai adalah lembaga dakwah atas fasilitas pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi sentral pengembangan, pembinaan, dan pembangunan syiar Islam di wilayah Jawa Barat. Pusdai selesai dibangun pada tahun 1998 dan menghabiskan dana sekitar 49 miliar rupiah. Sejarah pembangunannya cukup panjang dan berliku. Ide pembangunannya sendiri sudah ada sejak pada masa pemerintahan Gubernur Haji Aang Kunaifi antara tahun 1977 hingga 1978. Namun proses pembangunannya baru mulai berjalan 14 tahun kemudian atau sekitar pada tahun 1991. Lokasi berdirinya memang tidak seberapa jauh dari Gedung Sate yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat sekaligus induk Kota Bandung. Pusat Dakwah Islam atau Pusdai didirikan pada tahun 1970 di Bandung, Jawa Barat. Pusdai berfungsi sebagai pusat pengembangan dan pengkajian Islam serta sebagai pusat dakwah dan pembinaan umat Islam di Jawa Barat. Sejak berdirinya, Pusdai telah aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan pengembangan pesantren serta pengembangan ekonomi dan kesejahteraan umat. Pusdai juga menjadi tempat berlatih dan pengembangan kader-kader dakwah yang berkualitas. Lokasi Masjid Pusdai sangat strategis dan mudah ditemukan karena berletak di tengah kota Bandung. Berdekatan dengan Gedung Sate, Masjid Pusdai menjadi bukti akulturasi budaya yang mampu menghadirkan tempat ibadah khususnya umat Islam yang penuh estetika. Masjid ini dirancang khusus oleh guru besar arsitektur dari ITB, Institut Teknologi Bandung, yang bernama Slamet Wirasonjaya. Ini mencerminkan revitalisasi pembangunan modern yang cukup mempertahankan unsur lokal. Masjid Pusdai Bandung dibangun oleh Slamet Wirasonjaya dengan arsitektur asli Indonesia, dengan atap berbentuk limas yang terdapat di tiap-tiap bangunannya. Ada yang unik daripada yang lain adalah pada bangunan kubah atau atap masjid yang terbuat dari sebuah kayu. Ornamen lainnya pun terbentuk dari kayu sehingga memberikan kesan alami dan kuat. Dan motif lainnya yang ada di bangunan Pusdai ini yaitu Pusdai karena termasuk masjid terpopuler di Bandung setelah Masjid Raya Bandung. Dengan lokasi yang mudah ditemukan membuat masjid ini populer. Selain itu, disertai bangunan yang megah dan mewah yang sanggup menampung
ribuan jemaah. Di sini saya akan menjelaskan terkait peran kepemimpinan di Masjid Pusdai ini. Peran kepemimpinan dalam pengembangan dakwah di Masjid Pusdai ini itu sangat penting, terutama dalam menjalankan berbagai programnya. Karena setiap untuk menjalankan program itu atas persetujuan pemimpin. Nah, maka dari itu untuk memiliki pemimpin di Pusdai ini memiliki kriteria-kriteria yang bisa dijadikan pemimpin dalam tiap bidang-bidangnya yang ada pada Masjid Pusdai ini agar secara struktural bisa membuat pengembangan dakwah yang ada secara maksimal terlaksana. Model kepemimpinan yang ada pada Masjid Pusdai adalah menggunakan model kepemimpinan yang otoriter, merujuk pada visi misi yang jelas untuk menyeimbangkan bagaimana visi misi yang telah ada secara keseluruhan di Masjid Kuda Pusdai ini. Dalam Masjid Pusdai ini juga seorang pemimpin bertugas untuk mengatur bidangnya masing-masing gitu. Jadi di Masjid Pusdai ini ada 3 bidang, imaroh, riayah, dan idaroh. Itu masing-masing sudah ada tiap bidangnya, dan setiap bidangnya itu udah ada pemimpinnya masing-masing kayak gitu. Nah, untuk dalam pemilihan pemimpin ada beberapa kriteria yang diajukan oleh pengurus Pusdai dalam memilih pemimpinnya. Kriteria yang paling utama adalah harus beragama Islam, ya itu udah tentu jelas. Yang pertama harus beragama Islam. Hal ini tentunya sangat wajar dan sangat wajib memang untuk sebagai seorang pengurus masjid yang beragama Islam. Selanjutnya itu ada berpegang atau terikat secara penuh oleh suatu organisasi agar seorang pemimpin nanti yang akan dipilih bisa fokus terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan dakwah yang ada di Masjid Pusdai. Keberpihakan pun tidak diperkenankan ada bagi calon pemimpin Pusdai karena Masjid Pusdai ini tidak berpihak pada satu golongan. Jadi pemimpin di Masjid Pusdai ini harus bisa menjadi tim yang netral ya, untuk menengahi berbagai golongan yang nantinya akan dihadiri di setiap program ataupun kegiatan yang ada di Masjid Pusdai ini. Jadi sebagai seorang pemimpin juga tidak bisa pihak ke setiap golongannya gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin di Pusdai ini harus netral, dan setiap golongan itu bakal dilandingkan di setiap program-programnya. Sebagai seorang pemimpin untuk kegiatan masjid yang berfokus pada pengembangan dakwah, maka diwajibkan pemimpin tersebut juga harus intelektual atau memahami bagaimana sektor-sektor dakwah yang bisa dikembangkan di sekitar Masjid Pusdai, melakukan berbagai macam kegiatan program kerjasama dengan berbagai sektor-sektor bidang kerjasama yang baik. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pemimpin di Masjid Pusdai ini sangatlah memiliki peran yang cukup berpengaruh dalam pengembangan dakwah yang berlaku di Masjid Pusdai. Jadi kalau seorang pemimpinnya belum termasuk kriteria yang tadi saya sebutkan, berarti belum bisa dikatakan pemimpin di Masjid Pusdai ini. Di sini saya akan membahas tentang profil Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan. Masjid Panyawangan berdiri pada tahun 1999. Tanahnya pun dari tanah wakaf, pemberian dari Bapak almarhum Hasan Sanusi yang punya tanah Panyawangan. Kemudian dengan dana dari warga dibangun dan ada bantuan dari dana DPRD juga. Masjid ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun. Adapun pergantian DKM pada Masjid Panyawangan itu 4 tahun sekali, dan ketua DKM bisa dipilih 2 periode. Struktur DKM juga berubah-ubah, tergantung strategi kepemimpinannya sendiri. Karena ada banyak sekali strategi kepemimpinan. Ada yang strateginya lebih ke pembangunan, kesejahteraan, ummah, dan sebagainya. Terkait struktur standar, ada bidang kepribadian dan imaroh, bidang dakwah tarbiyah, bidang ekonomi, bidang pemeliharaan atau riayah, dan bidang khidmat atau pelayanan. Bidang yang di atas ini adalah bidang-bidang yang tetap atau bidang yang langsung di bawah wakil bendahara dan sekretaris.
Di masjid ini pun ada bidang-bidang yang otonom. Bidang otonom yaitu seperti bidang pengelolaan uang sendiri. Bidang otonom ini seperti unit pemusaraan jenazah, tubjis, dan bidang bakti sosial. Di Masjid Penyawangan memiliki satu UPJ atau unit pemupuan jenazah. Ini untuk jenazah untuk warga bumi Penyawangan, baik yang Nasrani, Buddha, Hindu, ataupun Islam. Dan UPJ ini yang mengelola adalah masjid walaupun namanya UPJ Bumi Penyawangan. Pada masjid ini menerapkan berbagai mazhab seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai materi peran kepemimpinan dalam pengembangan dakwah di Masjid Al-Hasan Bumi Penyawangan. Jika oleh pemateri sebelumnya telah dijelaskan bagaimana profil Masjid Al-Hasan Bumi Penyawangan, maka kali ini saya akan membahas bagaimana peran kepemimpinan dalam pengembangan dakwah di Masjid Al-Hasan Bumi Penyawangan tersebut. Seorang pemimpin yang ada di Masjid Al-Hasan Bumi Penyawangan ini harus memiliki intelektual yang cukup baik, terutama beliau juga harus sangat aktif dan berinovatif dalam berbagai hal. Selain dalam pengetahuan agama, beliau juga memang dituntut untuk memahami berbagai pemahaman atau pengetahuan sosial. Dikarenakan dengan latar belakang masyarakat yang ada di sekitar masjid adalah masyarakat menengah ke atas, beliau harus mampu menjadi wadah atau menjadi penampung berbagai aspirasi dari para masyarakat tersebut. Dikarenakan memang masyarakat menengah ke atas ini merupakan masyarakat yang cukup kritis dalam berbagai pengetahuan, terutama dalam beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal kepemerintahan. Nah, dengan demikian beliau dalam pengembangan dakwah di masjid ini melakukan penerapan dengan gaya kepemimpinan yang suportif, yang mana dengan gaya kepemimpinan ini beliau memastikan semua atau program-program yang ada di masjid tersebut terfasilitasi dengan baik. Bagai fasilitas yang memang dari berbagai hal, baik itu dari tempat, kebersihan, alat-alat, maupun fasilitas pendanaan. Nah, dengan demikian, beliau juga dalam pengembangan dakwah, semisalnya dalam mengadakan suatu kajian yang akan dilakukan di masjid, beliau memastikan atau mendengarkan berbagai aspirasi dari para masyarakat, terutama dari para remajanya. Seperti beliau mendengarkan ustadz siapa atau pembahasan apa yang harus dibahas dalam kajian kali ini yang diadakan di Masjid Al-Hasan Bumi Penyawangan. Dengan hal tersebut, beliau mampu untuk melakukan pengembangan dakwah yang cukup baik, mumpuni dalam penerapannya, menyesuaikan dengan bagaimana keadaan masyarakat yang ada. Selain hal tersebut, beliau juga memastikan kedekatan para masyarakat dengan cara melakukan semisalnya kegiatan diskusi subuh setelah sholat berjamaah subuh di masjid. Lalu mengunjungi orang-orang atau jamaah yang memang tidak hadir di masjid tersebut dalam rangka mungkin mengunjungi orang-orang yang sakit bersama-sama. Dengan demikian, keakraban yang ada di lingkungan masjid pun terjaga. Jadi selain dalam pengembangan dakwahnya, beliau pun memang memperhatikan urusan-urusan kesosialan yang ada di lingkungan Masjid Al-Hasan. Dengan demikian, dapat dikatakan peran kepemimpinan yang ada di Masjid Al-Hasan Penyawangan ini cukup baik dan memang cukup untuk diperhatikan atau menjadi contoh bagi para pemimpin-pemimpin di masjid yang lainnya. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah singkat Masjid Istiqomah Bandung. Pada masanya, Masjid Istiqomah itu terletak di sekitaran Jalan Cihapit yang telah berdiri sejak 1926. Masjid Cihapit berdiri atas inisiatif seorang kopral KNIL yang bernama Rono Dikromo. Saat itu wilayah Bandung Utara merupakan daerah bebas masjid karena dikuasai Belanda. Namun akhirnya Masjid Cihapit bisa berdiri di kawasan komplek militer Belanda pasca kemerdekaan. Para tokoh pergerak nasional dari kalangan umat muslim kota Bandung menjadikan Masjid Istiqomah sebagai pusat kegiatan dakwah.
Melihat jemaah yang banyak dan juga menjadi salah satu masjid yang menjadi pusat pergerakan PKI yang melakukan pembinaan di masjid seiring dengan tumbuhnya gerakan dakwah dari kalangan politisi Islam, yang mana puncaknya terjadi pada 1965 saat peristiwa G30 SPKI berkecamuk. Banyak masyarakat yang kembali beragama dan memenuhi Masjid Cihapit. Hingga tidak tertampung kondisi inilah yang menjurus pada sebuah ide dari sejumlah tokoh masyarakat untuk mengembangkan masjid. Mereka beride untuk membangun masjid lain di tempat berbeda, yang mana setelah adanya rencana itu dibentuklah panitia pembangunan masjid pada Oktober 1966. Seiring perkembangan syiar dakwah yang tumbuh pesat, para ulama dan mujahidin Masjid Istiqomah kala itu ingin mendirikan masjid yang lebih besar dan strategis sebagai bentuk upaya untuk memperluas syiar dakwah. Sejak itulah sejumlah tokoh pergerakan nasional secara rutin beraktivitas di Masjid Istiqomah Cihapit, yang mana berada di Jalan Cihapit, Bandung, yang jaraknya sekitar 100 meter dari Masjid Istiqomah Caman Citarum. Hingga akhirnya kini, Masjid Istiqomah dibangun di atas lahan seluas 5.200 meter persegi dengan arsitektur tanpa kubah, yang mana masjid yang mampu menampung sekitar 2.000 jemaah ini memiliki satu menara berbentuk 3 tiang. Sampai saat ini, masjid itu telah mengalami beberapa kali perombakan dan pemeliharaan. Dengan desain satu menara tanpa kubah, bagian masjid yang cenderung terbuka, ornamen kayu yang mendominasi, dan kaca-kaca berukuran besar menjadi ciri khas dari masjid ini. Ditambah ruang terbuka hijau di sekelilingnya menjadi masjid ini sejuk dan mendukung kekhusyuan umat muslim saat beribadah. Tak hanya itu, sejak berdiri begitu banyak kegiatan yang telah dilakukan di Masjid Istiqomah ini. Masjid yang bernaung di bawah Yayasan Istiqomah ini memiliki kegiatan yang selalu melibatkan masyarakat, terutama remaja dan perempuan. Dan juga menjadi salah satu pusat terpopulernya hijab. Masjid yang bernaung di bawah Yayasan Istiqomah ini memiliki kegiatan yang selalu melibatkan masyarakat, terutama remaja dan para perempuan. Yang mana salah satu include dari adanya kajian bersama masyarakat ini, bahwasannya Masjid Istiqomah ini menjadikan salah satu pusat terpopulernya hijab. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Saya Naufal akan mempresentasikan mengenai materi kepemimpinan di Masjid Istiqomah. Kepemimpinan di Masjid Istiqomah ini pastinya sangat demokratis di dalamnya. Pemimpin di Masjid Istiqomah ini dipimpin oleh Bapak Indra Ambia selaku Ketua DKM Masjid Istiqomah. Kepemimpinan di Masjid Istiqomah sangat demokratis di dalamnya. Apapun ketika mendapat suatu permasalahan, khususnya permasalahan umat di dalamnya, Pak Indra Ambia selaku pemimpin di dalamnya akan mengambil suatu keputusan yang bijak dengan menyertakan seluruh pendapat ataupun masukan yang berada di lingkungan Masjid Istiqomah, khususnya anggota ataupun organisasi kepemudaan Islam di sana ataupun yang bisa kita sebut dengan IRMA. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan adapun hasil-hasil yang ditimbulkan dari keputusan bersama itu akan diterima oleh semua pihak. Adapun dari segi programnya sangat banyak sekali, mulai dari kajian kepemudaan Islam, kajian Islam, ataupun ada talk show ataupun podcast khususnya di YouTube-nya Masjid Istiqomah. Sehingga program tersebut bisa bermanfaat oleh umat. Akhirnya penyebaran dakwah, pengembangan dakwah yang ada di Masjid Istiqomah akan menyebar dengan luas untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.